Hey, pernah nggak sih kamu kepikiran, teknologi kecerdasan buatan atau AI itu benar-benar udah ada di kehidupan kita sehari-hari? Ya, kamu mungkin nggak sadar, tapi ternyata AI itu udah bantuin kita lebih dari yang kita bayangin. Mulai dari yang simple kayak rekomendasi film di Netflix, sampai yang lebih kompleks kayak self-driving cars, AI udah ngeinvasi hidup kita. Tapi, seberapa dalam sih pengaruhnya? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, coba pikir deh, setiap kali kamu nanya sesuatu ke smartphone, siapa sih yang jawab? Siri, Google Assistant, Alexa, semua itu AI loh. Mereka nggak cuma bantu jawab pertanyaan, tapi juga belajar dari kita. Semakin sering kamu pakai, semakin pintar mereka. Tapi, yang bikin menarik adalah, mereka bisa memprediksi kebutuhan kita. Coba aja, kamu udah ngetik satu dua kata, Google udah tahu mau ngetik apa selanjutnya. Keren kan? Itu AI yang belajar dari pola kita setiap hari. Nah, nggak cuman itu. AI juga hadir di balik layar media sosial. Pasti kamu pernah ngerasakan, habis ngobrolin produk atau nonton video tentang sesuatu, tiba-tiba muncul iklan yang pas banget di feed kamu. Itu bukan kebetulan. Algoritma AI bekerja untuk menganalisis perilaku online kamu dan ngerekomendasiin iklan yang benar-benar relevan buat kamu. Ya, mungkin sedikit creepy tapi efisien banget kan? AI juga nggak berhenti di situ. Di dunia kesehatan, AI udah mulai digunakan untuk mendiagnosa penyakit lebih cepat daripada dokter manusia. Misalnya, AI udah bantu mendeteksi kanker lebih dini dengan analisis data yang akurat. Ini berarti, hidup lebih banyak bisa diselamatkan hanya karena teknologi ini bisa ngebaca data medis dengan kecepatan luar biasa. Gimana nggak bikin merinding? Terus, kalau kita ngomongin transportasi, pasti kamu udah dengar tentang mobil tanpa supir, alias self-driving cars. Yup, ini juga hasil karya AI. Mobil-mobil ini dilengkapi dengan sensor dan kamera yang terus belajar dari kondisi jalan. AI di dalamnya bisa memprediksi gerakan mobil lain, menghindari kecelakaan, dan mengantar kita ke tujuan tanpa kita perlu repot nyetir. Masih butuh waktu buat teknologi ini benar-benar menyebar luas, tapi di beberapa kota besar, teknologi ini udah mulai diuji coba. Masa depan transportasi bakal beda banget. Satu lagi yang nggak kalah menarik, AI di dunia pendidikan. Beberapa sekolah dan universitas udah mulai pakai AI buat ngebantu proses belajar mengajar. Ada aplikasi yang bisa mempersonalisasi cara belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya tiap siswa. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya ketinggalan pelajaran, karena setiap siswa bisa punya materi belajar yang sesuai kemampuan mereka. AI juga bantu nge-marking tugas dengan cepat, dan hasilnya lebih adil karena berdasarkan data, bukan emosi. Nah, setelah semua yang kita bahas tadi, rasanya wajar kan kalau kita ngerasa AI itu udah mulai ambil alih? Tapi tunggu dulu, AI juga punya tantangan besar. Salah satunya adalah etika. Gimana kalau AI dipakai untuk hal-hal yang negatif, seperti deepfake atau manipulasi informasi? Siapa yang bertanggung jawab kalau AI salah ngambil keputusan, terutama dalam situasi yang sensitif kayak kesehatan atau hukum? Dan ini yang terakhir guys, masa depan AI masih panjang dan penuh potensi. Kita belum sepenuhnya ngerti gimana AI bakal ngeevolusi dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Yang pasti, kita harus siap beradaptasi. Gimana menurut kamu, kira-kira AI bakal jadi teman atau malah musuh kita di masa depan? Jadi, apa menurut kamu AI udah terlalu jauh masuk ke kehidupan kita? Atau justru ini adalah langkah besar untuk hidup yang lebih mudah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalain notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video kita yang bahas seputar teknologi, AI, dan inovasi terkini. Kita bakal share insight menarik yang kamu nggak mau lewatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.